السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dengan segala sarana prasarananya. Allah yang telah menghadirkan kita kesempatan dan kesehatan hadir dalam majlis yang sangat mulia ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai taman syurga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman syurga maka mampirlah. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa taman syurga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hilaqu az-zikr, halaqah zikir, menyebut nama Allah, menyebutkan tentang orang-orang yang baik, tentang halal dan haram. Itu adalah halaqah zikir. Semoga kita selalu berada di taman syurga sebelum ke taman syurga yang sebenarnya. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hidup beliau adalah pengabdian dan pengajaran kepada umatnya. Innama bu'istu mu'alliman, hanya saja aku diutus oleh Allah menjadi muallim, orang yang mengajarkan manusia. Makanya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pesankan kepada kita, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah orang yang alim, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar. Janganlah menjadi orang yang keempat, tidak alim pula tidak belajar pun tidak mendengar. Maka hendaklah kita habiskan waktu kita ini menjadi tiga dari orang yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah waktu berlalu kecuali mengalir manfaat faedah dalam hidup kita. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba telusuri seorang ulama yang masyhur, yang dalam panggilannya disebut dengan nama Bishr al-Hafi. Seorang ilmu alim faqih, ahli hadis, orang yang kuat zuhudnya, orang yang tidak begitu mencintai dunianya, mengambil dunia hanya sekedar untuk menuju akhirat, orang yang hidupnya selalu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama yang zahid ini, ulama yang penuh dengan cinta ilmu ini adalah seseorang yang beliau lahir di Marwah pada tahun 150 Hijriah. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau dibesarkan di Baghdad. Baghdad adalah negeri yang disebut dengan negeri 1001 malam. Negeri yang di mana panji-panji keilmuan ditegakkan, di mana banyak orang-orang yang alim, di mana ada sebuah perpustakaan besar yang bernama Darul Hikmah. Negeri yang kita sering mengenal seorang ulama yang bernama Abi Nawas. Abi Nawas ini bukanlah pelawak. Beliau orang alim yang besar, orang yang zahid, orang yang kuat keilmuannya. Sehingga sebagian orang kalau sebut Abu Nawas seolah-olah pelucu lah, orang yang alim besar.
yang beliau sering dibacakan syairnya, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi wa anta ghafir dzambil azim. Ya Tuhanku, aku sebenarnya ya Allah tidak layak untuk menempati syurga firdaus, tapi pun ya Allah aku tak kuat berada dalam neraka. Dalam syurga aku tak layak, dalam neraka aku tak kuat ya Allah. Fahabli taubatan, ya Allah berikan aku taubat. Waghfir dhunubi, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Engkau ghafirul dzambil azimi, sebagai pengampun dosa-dosa yang besar. Inilah Abu Nawas yang menceritakan bagaimana hal ihwal seorang hamba ketika berharap kepada Allah, tapi dalam syair-syairnya, syair penuh dengan kata hikmah dan mutiara. Inilah pendekatan seni dalam Islam. Jadi seni itu menyentuh hati kalbu manusia ketika dibacanya, seperti yang dilantunkan oleh Abu Nawas. Jadi beliau lahir di Baghdad, besar di Baghdad, negeri 1001 malam, di mana di sana banyak ulama-ulama yang besar. Salah satunya juga Imam Abu Hanifah, atau yang dikenal dengan imam daripada mazhab Al-Hanafi. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di Baghdad beliau belajar hadis. Di Baghdad beliau belajar banyak ilmu. Di sana beliau bertemu dengan sejumlah ulama-ulama yang besar. Pun kemudian jemaah rahmatullah, beliau juga sempat belajar dengan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah ini adalah Imam Malik bin Anas. Ketika beliau naik haji, di samping beliau melaksanakan haji, tapi juga beliau sempat menuntut ilmu. Jadi kemana-mana mereka pergi, berdagang, menuntut ilmu, naik haji, menuntut ilmu. Jadi sambil beliau bekerja, beliau belajar. Jadi bekerja dan juga menuntut ilmu. Jadi orang kalau misalnya pedagang, ya berdagang, tapi waktu menuntut ilmu. Inilah para ulama pada zaman dahulu. Naik haji, tidak langsung pulang, beliau terlebih dahulu bermulazamah dengan Imam Malik bin Anas. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika beliau belajar dengan Imam Malik bin Anas. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah sosok yang sangat dicintai oleh Malik bin Anas. Hatta kata Imam Malik bin Anas, wahai Syafi'i, engkau sudah layak menjadi mufti ketika umur 15 tahun, masih sangat belia sekali. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan guru Imam Syafi'i, juga beliau belajar dengan murid Imam Syafi'i. Siapa murid Imam Syafi'i? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu imam pada mazhab Hanbali. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu guru-guru yang besarnya. Sejumlah guru yang lain yang mungkin tidak kita sebutkan, atau sebahagian namanya Hamad bin Zaid, Abdullah bin Mubarak, Abdul Rahman bin Al-Mahdi, dan guru sangat banyak. Sebagaimana kita ketahui, orang yang banyak muridnya pasti banyak gurunya. Bergurulah. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Inilah prinsip mereka belajar kepada semua orang. Asal akan ada ilmunya, mereka ambil itu ilmu. Kan ilmu adalah permata. Permata boleh jadi dia dalam lumpur, boleh jadi di lautan, dimanapun bisa keluar itu permata. Selama itu permata, mereka mengambilnya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mendalami ilmu hadis. Beliau pandai ilmu jarah wa ta'dil, ilmu yang terkait dengan mustalahul hadis. Setelah beliau alim dalam keilmuannya, maka beliau i'tazalan nas, sering menyepi, menyendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa beribadah? Dengan ilmu yang telah beliau miliki. Washtaghala bil ibadah, beliau sibuk dengan al-ibadah. Jadi jemaah rahmati Allah, hidup kita ini kan, waktu kita berumur belasan tahun,
30 tahun kita masih senang dengan kehidupan materi, makan, minum. Tapi 30 tahun ke atas kita sudah berubah. Kita lebih menikmati makanan rohani. 50 tahun ke atas gigi pun tidak bagus lagi. Makanya kita senang tuh berzikir, baca Al-Quran. 60 tahun ke atas, kalau dibeli mie sedikit aja kita makan, sisanya kita kasih untuk cucu kita. Kenapa? Kita tidak lagi menikmati banyak makanan jasmani, tapi kita akan berpindah kepada makanan rohani. Secara bertahap kita akan berpindah dari dunia ila daril akhirah. Ini proses perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Jadi itu Allah sangat bijak menciptakan manusia dan sangat bijak kecenderungan manusia, sehingga ketika saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak lagi terpikat dengan dunia. Memang secara bertahap dia sudah mulai terpikat dengan kehidupan akhirat. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, ini adalah prinsip daripada seorang ulama Bishr Al-Hafi ketika beliau sudah melanjut usianya, sudah ilmunya sudah Masya Allah sudah banyak, kemudian beliau banyak menghabiskan untuk beribadah kepada Allah, wala muhaddits. Jadi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak lagi banyak untuk membicarakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Menjadilah beliau orang yang bertakwa, orang yang wara', yang menjaga dosa dan noda dalam hidupnya. Jadi hidup di penghujung usia itu hidup yang penuh dengan refleksi, hidup dengan penuh tafakkur, dari mana kita pergi dan ke mana kita akan kembali. Makanya orang-orang yang sudah usia senja itu sering bukan termenung tapi bertafakkur. Berapa lama lagi kesempatan pada trip tu kesempatan yang ada, itu adalah tafakkur. Maka tafakkur sa'atan khairun min ibadat sanatan. Bertafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Tafakkur. Dengan tafakkur itulah maka kita akan meneteskan air mata, akan merasa rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu tingkat wara' zuhudnya, begitu beliau dekat dengan ibadahnya, sehingga pada suatu hari ada orang bertanya kepada Bishr Al-Hafi, bi ayyi syai'in ta'kul khubz. Jadi kalau engkau makan roti itu pakai apa? Kalau kita kan pakai seli, pakai coklat kan begitu. Pakai, kalau orang Arab kan kalau roti itu pakai daging gitu, pakai lauk-lauk lah. Dia bilang, saya kalau makan roti, itulah roti dan itu sebagai lauknya. Jadi beliau jadikan roti sebagai lauk. Itu rotinya dan itu lauknya. Kalau bahasa kita, makan nasi putih. Lauknya mana? Itu nasinya dan itu lauknya. Masya Allah. Jadi inilah jemaah dirahmati Allah, Imam Bishr Al-Hafi, beliau menikmati makanan walaupun hanya dengan nasi putih. Kita makan ada daging, ada ayam, tapi masih mengeluh, tidak enak. Beliau nasi putih sudah anggap itu lauknya, itu nasinya. Jadi sebagaimana yang sering kita katakan jemaah dirahmati Allah, nikmat itu bukan besarnya, bukan besar jumlah nikmatnya, tapi besar hati orang yang menerimanya. Bukan mobil mewahnya, tapi mewah hati orang yang memilikinya. Bukan besar rumahnya, tapi lapang dada orang yang menempatinya. Bukan cantik istrinya, tapi cantik orang yang mengawininya. Cantik hati. Jadi ini yang membuat orang lebih adem, ayem, nyaman, nikmat dalam hidup ini. Karena jemaah rahmatullah, nikmat dunia ini adalah muara yang tiada bertepi. Tidak ada kata cukup terhadap nikmat dunia ini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin, labtagha wadiyan akhar." Andai kata manusia punya satu lembah emas, apakah dia sudah merasa cukup? Tidak. Dia pasti akan mencari lembah satu lagi. Akan mencari lembah satu lagi, lembah emas. Wa ma
batn ibn Adam illa turab, dan tidak pernah akan berhenti untuk memenuhi perut anak manusia kecuali tanah. Jadi oleh karena itu para orang-orang alim ini selalu mengedepankan sifat al-qanaah. Maknanya merasa puas apa yang dia miliki, bukan apa yang orang miliki. Jadi jangan lihat orang di atas kita, lihatlah orang yang di bawah kita, karena itu akan menghantarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sehat kayak kita pada subuh ini kan tidak semua. Lihatlah ke rumah sakit bagaimana orang sakit, bagaimana orang yang sesak nafas, bagaimana orang yang sakit jantung dan sebagainya. Alhamdulillah kita lega, nikmat, luar biasa menikmati suasana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu wara' beliau, begitu masya-Allah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ini Hanbali. Jadi beliau ditanya, Pak Imam, apa makna wara' itu apa? Kata beliau, kalau wara' itu tidak layak saya yang jawab. Saya tidak layak. Kalau saya makan makanan enak, daging-daging yang enak, saya tidak layak menjawabnya. Bukan saya tidak tahu, tapi saya tidak layak menjawabnya. Kalau kau ingin pertanyaan ini puas untuk mendapatkan jawabannya, tanyalah sama Bishr al-Hafi. Itu orang yang tahu ilmunya dan tahu bagaimana cara mempraktekkannya. Inilah kearifan Imam Ahmad. Beliau tak mau menjawab karena yang mempraktekkannya yang lebih bagus adalah Imam Bishr al-Hafi. Maka tanyalah sama beliau, jangan tanya sama saya, karena dialah yang berhak untuk menjawab pertanyaan anda. Masya Allah. Jadi begitulah beliau ingin antara terucap dengan apa yang terbuat itu sinkron, maka beliau tak ingin menjawab wara', karena yang paling sinkron mengamalkannya adalah Imam Bishr al-Hafi. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, di hari yang lain maksudnya, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya orang, apakah Bishr al-Hafi akan datang kepadamu untuk belajar ilmu, karena engkau orang yang alim besar? Kata beliau, tidak, saya yang lebih layak datang kepadanya. Saya lebih layak datang kepadanya. Bishr al-Hafi, orang yang tahu ilmunya, wara' ilmunya dan wara' amalnya. Bukan beliau yang datang kepada saya, biarlah saya yang datang kepada beliau. Jadi inilah saling tawadhu', saling merendahkan hati antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Bishr al-Hafi. Maka orang yang alim adalah orang yang tawadhu'. Orang yang tawadhu' tanda tinggi ilmunya. Orang yang tinggi ilmunya terlihat dari tawadhu'na. Tawadhu' takun kan najmi laha linadhirin wa huwa 'ala as-sama'i rafi'. Hendaklah engkau menjadi orang yang tawadhu'. Tawadhu' laksana bintang di langit. Ketika bintang dilihat di dalam air, seolah-olah ia berada di bawah kaki kita. Tapi lihatlah, tolehlah ke atas, bintang ada di jauh di sana. Begitulah orang tawadhu'. Penampilannya sederhana, padahal dia orang yang luar biasa. Ilmunya, kemampuannya, ibadahnya. Inilah orang tawadhu'. Penampilannya sederhana, tapi isinya tidak sederhana. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Bishr al-Hafi. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini sebagai guru Bishr al-Hafi, dan Bishr al-Hafi juga guru bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan, sekali-kali jadi murid, di lain kali jadi guru. Jadi mereka saling bertukar-tukar, sehingga zaman dirahmati Allah. Apa kata Abdul Fattah? Kana al-Imam Ahmad yaktafi
bimujalasatihi wa musyahadatihi wa musyammatihi fahasab. Bagaimana belajar Imam Ahmad bin Hanbal kepada Bishr al-Hafi? Kalau Bishr al-Hafi datang ke Imam Ahmad bin Hanbal belajar hadis. Kalau Imam Ahmad datang ke Bishr, belajar bagaimana mempraktekkan hadis. Maka kata Abdul Fattah, Imam Ahmad kalau datang ke tempat Bishr al-Hafi, bagaimana belajarnya? Cukup duduk bersamanya, melihat wajahnya, senyum-senyum pada Bishr al-Hafi. Itulah cara belajar Imam Ahmad kepada Bishr al-Hafi. Duduk saja. Karena orang yang beramal ini, kita lihat duduk, beliau ibadah, semangat kita beribadah. Jadi cukup dengan melihat, menyaksikan bersama Bishr al-Hafi, itu dianggap sebuah pembelajaran bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Belajar bukan hanya menyampaikan dengan lisan. Belajar adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita saksikan, apa yang terdetik dalam dada kita, apa yang kita bicarakan. Itu adalah bahagian dari pembelajaran. Jadi jemaah rahmati Allah, luar biasa cara belajar orang-orang alim ini. Bukan hanya dengan lafaz, tetapi juga dengan ahwal. Lafaz terucap, ahwal yang dipraktekkan. Antara ucapan yang dipraktekkan merupakan pembelajaran yang sangat besar nilainya. Jadi makanya dalam ilmu pendidikan kan ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Antara terucap, yang dipraktekkan, yang dirasakan, itu bahagian pembelajaran yang sangat besar harganya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak para ulama ungkapkan praktik Imam Ahmad bin Hanbal ketika datang kepada Bishr al-Hafi. Apa kata mereka? Idza sakatu ra'aita lahum jamala wa idza nataqu sami'ta lahum maqula. Kalau orang-orang ini diam, engkau akan lihat keindahannya. Diam penuh dengan hikmah, diam penuh dengan tasbih, zikir. Kalau mereka bicara, kau akan lihat kecerdasannya. Diamnya adalah kecantikannya, ngomongnya adalah kecerdasannya. Jadi diamnya adalah hikmah dan ngomongnya adalah kecerdasan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ahmad, Bishr adalah orang yang kuat ibadah, orang yang kuat zuhud, wara', orang yang memiliki akhlak yang mulia. Itulah pujian atau apresiasi seorang Imam Ahmad kepada Bishr al-Hafi. Lain lagi nanti kalau Bishr memuji Imam Ahmad, mereka saling memuji, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi. Inilah prinsip orang-orang yang berbaik hati. Sehingga jemaah rahmati Allah, demikian pula hubungan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, 40 tahun lamanya saya berdoa untuk kebaikan Imam Syafi'i. Berdoa kepada gurunya. Sebagaimana guru juga berdoa kepada muridnya. Demikianlah hubungan yang sangat syahdu, hubungan yang sangat harmoni antara guru dengan murid, antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, saling mendoakan. Saling mendoakan. Jadi ini jemaah rahmatullah, kan bahagia sekali kalau suami keluar, istri mendoakan, ya Allah, berikan kebahagiaan kepada suami saya, mudahkan rezeki saya. Suami sambil berjalan mendoakan, ya Allah, berikan kesalehan kepada istri saya, ya Allah. Saling mendoakan, ini kebahagiaan yang luar biasa. Jadi doa yang luar biasa, doa yang tidak didengarkan oleh orang yang kita doakan. Itu doa yang sangat ikhlas. Doa yang sangat ikhlas. Kenapa? Karena kita doakan, dia tidak tahu apa yang kita doakan. Berarti betul-betul dari lubuk hati yang sangat dalam. Doa yang mustajabah, karena doa yang ikhlas kita lantunkan kepada orang yang kita doakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bishr al-Hafi salah seorang ulama yang tidak sempat kahwin. Karena begitu kegiatan ibadah ubudiyah kepada Allah, beliau tak sempat untuk menikah. Ya, maka kata Imam Ahmad, mata rahimahullah, meninggal Bishr al-Hafi, tidak ada bandingannya pada masa itu kecuali Amir bin Qais. Dia ada bandingan kecuali satu yang sebanding itu, Amir bin Qais. Walau tazawwaja qad tamma amru. Andai kata Bishr sempat kahwin, maka sempurnalah contohnya. Andai kata sempat kahwin, sempurnalah contohnya. Bayangkan orang kalau sudah kahwin, samping mikir belajar bagaimana ibadah, bagaimana mendidik istrinya, anaknya, kan luar biasa. Andai kata sempat kahwin, sempurnalah contoh Bishr al-Hafi. Maka jemaah rahmatullah, memang kita ini kan sebentar lagi anak sudah menanti nih. Tanya, ayah ada bawa kue? Kan begitu. Ada bawa mam. Jadi sudah dinantikan. Ayah belum pulang tapi anaknya sudah menanti di rumah. Ini ayah bawa apa? Luar biasa. Jadi andai kata orang dengan kesibukan keluarganya, kesibukan dalam rumah tangganya, juga sempat sibuk dalam ilmunya, sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan kebaikan-kebaikannya. Ini luar biasa, ini luar biasa. Maka jemaah di hadapan saya ini, jemaah ini luar biasa. Di samping kegiatannya, dagangnya, kerjanya, keluarganya, sempat menuntut ilmunya, sempat i'tikafnya. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Kemampuan menata hidup ini dalam meniti kebahagiaan luar biasa. Karena jemaah dirahmati Allah, bukan waktu yang tidak cukup. Waktu sudah cukup 24 jam, tapi kita saja yang belum mampu untuk menata waktu. Ada orang bilang, Pak, nanti 20 jam ni 25 jam. Tidak. Itu sama dengan nikmat tadi. Orang kalau ada motor, kalau ada mobil enak. Apa kalau ada mobil sudah enak? Belum tentu. Tergantung bagaimana kita menata nikmat. Jadi nikmat yang kita tata, bukan kita yang ditata oleh nikmat. Jadi itu jemaah rahmatullah yang paling penting dalam menikmati waktu, kesempatan, semuanya kita yang mampu untuk menatanya. Nikmat yang sama, waktu yang sama, tapi kemampuan menata beda-beda. Ada orang dengan waktu satu hari, sempat dia baca Quran, sempat dia ibadah tahajud, sempat dia untuk mencari nafkah, sempat dia menata keluarganya, sempat. Ada orang yang sapukan nak lihat dengan Adam, sapukan nak beres. Kenapa? Karena itulah kemampuan untuk menata waktu, manajemen waktu menjadi hal yang sangat penting. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Bishr al-Hafi, orang yang alim, orang yang zuhud, orang yang luar biasa keilmuannya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang ulama namanya Ibrahim al-Harabi mengatakan, ma akhraju Baghdad atam aqlan minhu. Tidak pernah saya meninggalkan Baghdad, saya lihat orang yang lebih cerdas daripada Bishr al-Hafi. Wala ahfad li lisani min Bishr, dan belum ada orang yang mampu menjaga lisannya sehebat Bishr al-Hafi. Cerdas orangnya, terjaga lisannya. Jadi ini orang yang hebat. Orang yang hebat. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kecerdasannya bagaimana? Walau qusima aqluhu ala ahli Baghdad la saru uqala. Kata beliau, andai kata bisa akalnya dibagi-bagi, maka seluruh orang Baghdad pada waktu itu akan cerdas. Maksudnya tingkat kecerdasannya. Kalau bisa akal beliau dibagi-bagi, maka sungguh seluruh orang Baghdad akan menjadi cerdas. Ini tingkat kecerdasan seorang bernama Bishr al-Hafi. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, itu kisahnya panjang tapi singkat cerita. Bagaimana orang ditunjukkan kehebatan beliau, ditunjukkan bahwa ketika beliau meninggal dunia, meninggal ini kan sesi terakhir dalam hidup kita. Kita dulu pernah dihantar ramai-ramai ketika kawin, mungkin kalau orang yang kuliah waktu wisuda ramai-ramai dihantarkan. Ini sesi terakhir dalam hidup ini adalah sesi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sesi ini direkam oleh Imam
Al-Hafiz Ibnu Katsir, wa hina mata Bishr, ketika wafatnya Bishr, ijtama'a fi janazati ahlu Baghdad an bukrah abihi, kumpullah orang seluruh Baghdad anda bukrah abihim, dari pagi sampai sore penuh, sesak di rumahnya, di jalan penuh orang menghadiri sesi terakhir dalam hidupnya, meninggalkan alam yang fana ini menuju alam yang abadi. Fa ukhrija ba'da salatil fajr, maka jenazahnya dikeluarkan setelah salat fajar. Falam yastaqi fi qabrih illa ba'da al-'atamah, tidak ada orang yang bergerak dari kuburannya kecuali setelah Isya. Orang ramai sampai Isya baru orang meninggalkan kuburannya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana an-nahar naharan sha'ifan fi tul, jadi siang itu yang terlihat adalah manusia, manusia yang hadir bertakziah menyaksikan jenazah Bishr Al-Hafi. Jadi inilah sesi terakhir dalam hidup, dan kita semua akan melewatinya. Tidak ada satupun manusia kecuali akan melewati sesi yang terakhir ini. Maka inilah sesi yang menentukan dalam hidup kita, sesi yang menentukan. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita husnul khatimah, hidup bahagia, meninggal masuk ke dalam surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.